Kita kan jadi dokter, kita jadi pegawai. Rumah sakit ada ya? Ada, kan kasih rumah sakit juga. Emang kenapa harus ada rumah sakit? Ya, takut ada yang kejang-kejang tantrum ya kan? Reaksi tiba-tiba. Iya. Sponsor dulu lewat. Ganggu aja. Itu bintang filmnya tuh. Yang ntar Joget dulu. penutupan. Jadi sejauh mana persiapan untuk besok? Ya alhamdulillah udah siap. Kita udah siap semua dari, cuman panas ya. AC ya? Asli belum nyalain semua. Jadi Bang Glenn sebagai humas, apa antisipasi ke depan dari keamanan, dari ketertiban, dari segi semuanya lah. Apa? Kenapa pegangan? Kita 63 juta orang. Kakak aku begini berapa ini? Iya kan pengacara. Kagak utuh hakim. Keamanan udah diatur sama keamanan hotel, nanti kami tambah juga beberapa orang dari mahasiswa. Mahasiswa mana? Yang bukan mahasiswa Islam Surabaya, eksploitasi. Iya. Berapa lama? Sampai tanggal 2. Salah gua. Mahasiswa apa? Gua apa? Kok bisa sih? Bang Glenn? Ayo tadi lanjut mahasiswa dari mana? HMI. Wah, HMI. Yang tadi kan Untuk keamanan. Iya. Baik. masalahnya apa? Terus dari Surabaya sendiri YPMA juga hadir ya? Ya, YPM cabang Surabaya hadir. Beberapa dari API Jawa Timur juga hadir. API Jawa Timur. Ini kan ruangannya kayaknya terbatas Bang. Tapi Kodondi open untuk umum juga. Itu Iya. bagaimana kalau misalkan Kalau kepenuhan itu nanti kita bongkar semua. untuk mengantisipasi kalau misalkan ini membludak gimana? Ya, kan kita kan ada biaya juga masuk penonton. Oh, ada biaya, Ada Sir? biaya. 50.000 untuk nonton saja, kalau untuk merekam atau apa hubungi Beda saya. lagi ya? Beda lagi. Kemarin apa? 50.000 kan? Iya. Buat nonton doang. Kalau mau coffee break sama coffee break 2 kali Pego. Berarti jadi 200 gitu. Jadi 2 enggak. Kalau 140 udah ikut Udah ikut. ATM. Nah itu kalau mau siaran itu berapa? Nanti itu beda-beda soalnya tergantung. Ya, Beda-beda nah ini ya, kan tergantung TV-nya ya. banyak juga channel-channel YouTube yang ingin meliput. Sedangkan hak siar itu ada di channel Donditan dan Geraha Mualaf. Itu bagaimana Bang Glenn? Ya, kalau untuk meliput hanya short aja terus bekal sih nggak masalah ya. Tapi kalau udah semua full acara ya jangan juga lah. Soalnya ada kontribusinya kan gitu. Karena Iya. ini kan kita juga, Berapa tuh kontribusinya? nanti ini belum fix berapanya. Nanti dibicarakan kalau dari sini 5, 10? Tapi yang udah daftar berapa Bang Glenn? Yang udah daftar 60. Belum. Kurang lebih 60 ya? 60 ini udah ada ekstra 10 lagi berarti 70 orang. Bang Glenn, ini ada yang nanya, kalau nonton langsung dapat konsumsi nggak? Dapat bayar 150 juta, 150.000, sorry. Oh, dijelasin dong, 50 berapa? 140.000 udah dapat tiket nonton, dapat coffee break 2 kali. 150. Iya, Kalau 50 aja hanya. hanya nonton saja. Ya. Humas loh ya. Harusnya duduk di sana no, biar kelihatan. Lanjut, kalau ini pendetanya sudah pada datang hari ini. Jam 5. Jam 5 dari Jam siapa 5 pendeta sampai sini. pendeta siapa? Soru. Dari NTT. Soru dari Nusa Tenggara Timur. Oh, berapa rombongan mereka? Mereka satu pendetanya sama 5 orang. Jemaat. Apa tim? Tim media. Oh, tim medianya. Tapi pasti jemaatnya akan datang juga kayak waktu itu kan ke Jogja. Iya. Kalau Budi Asali Di Asari, Sini Surabaya. saya kan mau orang sini. nggak, maksudnya bawa bakal rombongan Sekitar berapa orang? segitu juga lah, 5 atau 6 orang. Kalau waktu di Surabaya kan Budi Asali bawa ini kan, bawa satu bus ya rombongan. Bukan satu bus, satu HS. Oh ya sudah. Ya. Kodoni sini Kodoni. Ini konferensi pers dulu. Sini bentar. Ini biar kelihatan ininya. Kelihatan sejauh mana itu. Kodoni. Udah. Ini humas sudah. Acara. Ish. Ini dilihatin ini menteri. Banyak amat. Banyak amat sih. Tahu. Ini berapa channel sih? 16. Buset. Ini punya siapa? Dah. Rusak. Pegang aja. Miring. Nah, Kok di belakang sih? enggak sih itu password itu. Nah, Kodoni. Ini kan sudah H-1 dan sepertinya persiapan sudah semakin matang ini. Kalau kemarin kan persiapan hanya masih belum di lokasi, sekarang udah di lokasi nih.
Bagaimana kesiapan dari tempat, terus tim Kodondi dan sebagainya kok? Baik, kalau kesiapan tempat mungkin ini sudah sekitar 60% lah ya. 60%? Ini kan hanya sedang setting aja. Setting nanti untuk tim media, kamera, audio, terus peralatan yang lain. Habis itu nanti setting untuk ruangan, taruh kursi-kursi, sofa, kursi-kursi di belakang. Sama terakhir nanti persiapan untuk coffee break. Coffee break ya. Coffee breaknya di sini. Coffee break di sini. Nanti yang dinner hanya untuk yang tim dan panitia. Ada ini nggak undangan khusus tokoh masyarakat Surabaya, misal MUI-nya atau lembaga terkait gitu kok? Nggak ada. Nggak ada, misalkan tokoh agama setempat, misal dari Islam atau Kristennya ditampilkan di sini nggak? Hanya khusus internal aja IPMA. Baik. Pendeta udah datang semua kok? Mudah-mudahan sore ini datang Pendeta Isra Solo. Kalau Pak Pendeta Budesali kan memang tinggal di Surabaya. Untuk kesehatan Bu, rumah sakit sudah siap ya? Tim kesehatan, dokter rumah sakit sudah siap. Maksudnya ambulan gitu. Iya. Nggak, mungkin takut terlalu pusing gitu Ya, dengernya. kecapean. Bodrek kan tadi udah beli tadi. Kita tadi udah beli bodrek kan. Bodrek, ya, Kalau bodrek. kau sebut merek sih nggak boleh sebut merek. Nggak boleh. 5 papan. Hah? 5 papan. Enggak, yang buat penonton perlu nggak? Di sini bodrek. Jadi Udah. yang HTM itu nanti dapat bodrek nggak? Parame. Oh parame. Paramek ya. Sama Antimo. Sampai kilo. Kalau tim dari Kodondi sendiri, dari keamanan, terus registrasi segala macam udah komplit semuanya. Alhamdulillah udah ngumpul semua di Surabaya. Selain juga ada tim dari Jakarta, tim dari Gramolab Surabaya juga sudah standby bersiap bantu. Sama satu lagi, hak siar ada di channel Donitan sama Gramolab aja ya. Ya, Karena ada beberapa media juga mau minta izin untuk meliput dan sebagainya, seperti apa Pak? enggak sudah ada. Jadi kalau ada tim kalau ada media lain yang mau live, hubungin Bapak Glenn, Iya, humas ya. Umar. Mas acara. Nanti ada inilah sedikit kesepakatan gitu. MOU ada yang Kontribusi lah. Kontribusi. Oke nih. untuk keamanan sendiri kok, keamanan dari Oh, misal ngundang ini nggak aparat atau apa enggak? Enggak apa. Teman-teman aja. Nggak ada izin keramaian ada? Nggak ada. Itu pihak hotel. Oh, pihak hotel yang izin. Karena ramai ke pelabuhan apa ini kan ramai. Tapi kita nggak teriak-teriak di situ. Karena kan ini kan di open kok. Kalau kemarin kan belum dipublish secara ini. Nah, sekarang antisipasinya kalau acara ini membludak banyak yang datang dari berbagai kota. Ya mohon maaf, nggak bisa melebihi kapasitas dari ruangan ini. Paling yang nggak bagian tempat ya silakan nonton live di channel Donitan dan Gramolab Jakarta. Gitu. Bongkar itu tembok lah. Nah, ya kita juga nggak kemarin ya nggak menyangka bahwa animo ya Ya, animo subscriber ternyata cukup banyak. Kita juga bingung sebenarnya mau mau buka HTM atau enggak tuh kemarin juga sempat pertimbangkan. Tapi akhirnya malah diputuskan kita buka untuk HTM hanya untuk kontribusi lah. Bukan untuk cari duit ya, Iya. hanya untuk kontribusi aja. Karena lumayan ini juga, ini hotel bintang berapa? Yang itu bintang berapa? 4. Bintang 4. Tim Kodondi kayak Jesslyn dan sebagainya, itu formatnya seperti apa nanti? Apa nanti kejutan aja nanti? Gini, dari 4 orang debater, saya, Umar Alfariski, Wetika, sama Jesslyn itu sebenarnya formatnya tetap 3. Kita di mana-mana debat selalu 3 orang. Tapi nanti pembicara utama tetap saya, Umar, Wetika, dan Jesslyn itu nanti sifatnya hanya cadangan lah. Berarti Kodondi maju depan. Cadangan atau bayangan gitu lah. Tetap mereka nanti bicara, tapi mungkin tidak sebanyak saya. Gitu. Ya. Kita tetap bawa 2 peti. 1 peti. Saya bawa 2 peti. Oh, 2 peti. Ya. itu peti tapi itu belum peti Bible. Tapi itu yang satu peti peralatan. Peralatan. 1 peti lagi. Yang satu lagi baru peti Bible. Apakah sama yang dibawa yang di Jogja itu atau lebih Sama. banyak ini? Sama, enggak sama. Sama aja. Oh ya kita juga bawa buku Fast Oh iya. Gospel. Fast Gospel. Ya, Fast Gospel. Itu juga Ada contohnya nggak kok? Siapa tahu ada yang pesan online. Ya, atas Coba. ini. Di atas udah sih. Jangan kalau mau ini ada sumber. Iya parah. Oh, di petinya
Nah, coba dijelaskan itu buku apa Pak? Apa dulu saya? Buku Kelas Gospel itu adalah buku tentang apa ya, penilaian daripada ahli-ahli perjanjian baru tentang 5 gospel: Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Thomas. Nah, kira-kira ada hampir 80 ahli-ahli perjanjian baru yang meneliti manuskrip 5 gospel itu. Mereka meneliti dari mulai apa? Dari mulai gaya bahasa, dari mulai perbendaharaan kata, dari mulai tradisi, sejarah dan budaya orang bangsa Yahudi, sehingga mereka bisa menilai ayat-ayat yang ada di dalam 5 gospel itu benar nggak perkataan Yesus. Nah, mereka menggunakan kayak semacam skor gitu ya. Jadi kira-kira misalnya, oh kalimat ini pasti dikatakan Yesus, mereka memberikan warna tertentu. Oh yang ini agak meragukan, warnanya berubah. Oh ini kelihatannya bukan perkataan Yesus, warnanya berubah lagi. Oh ini pasti bukan perkataan Yesus, itu pakai warna yang hitam kalau nggak salah. Nah, dari penelitian mereka ternyata yang dianggap sebagai benar-benar perkataan Yesus di dalam 5 gospel itu, yang 5 ini kan yang 4 masuk Bible, yang 1 enggak ya, itu ternyata cuma 18%. Nah, buku itu ditulis oleh Robert W. Fang dan Jesus Seminar. Jesus Seminar itu yang tadi saya bilang kira-kira ada 80 ahli-ahli perjanjian baru. Setelah hasilnya itu ditulis dalam buku itu, kemudian buku itu diterjemahkan oleh almarhum Ustadz Insan Mokoginta, ya, almarhumnya beserta dengan teman-temannya. Dan aslinya, terjemahan aslinya itu alhamdulillah dihibahkan kepada Yayasan Ikhlas Indonesia dan Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, sehingga kami bisa mencetak dari master terjemahan tersebut. Nah, buku itu kita perbanyak dan itu bisa dimiliki oleh para peminat kristologi yang ingin mempelajari kristologi benar-benar dari nol. Buku itu sangat keren. Kamu beli gimana? Kalau Online kan, kalau misalkan yang offline datang bisa pas acara debat, tapi kalau yang misalkan jauh pengen dikirim itu gimana? bisa. Nah, yang saya bawa kebetulan sudah hampir habis, jadi Sudah habis? di bawah 10 buku, hanya di bawah 10 buku. Kita nanti pajang di penerimaan tamu. Harganya ini yang hitam putih ya, karena kita bikin 2 macam, ada yang hitam putih, ada yang warna. Yang kita jual yang hitam putih, kalau yang warna dijual oleh Yayasan Ikhlas Foundation. Yang hitam putih kita hargai dengan harga 500.000. Tebal berapa halaman? Oh banyak aja dah, banyak di atas 400 atau 500 halaman, saya lupa ya. Kalau yang hitam putih 500.000, kalau yang warna 1 juta. Kalau online, beli online gimana? Online hubungi Suci, staf saya, nomor handphonenya 0895 2722 2809. Saya ulang ya, 0895 2722 2809 dengan Mbak Suci. Nanti itu bisa dikirim kemana aja. Seluruh Indonesia. Itu juga ya, dalam support untuk YPMA juga ya kalau gitu ya? Iya, jadi itu memang yang kita jual dana itu. Pokoknya kalau bicara YPMA Tauhid itu nggak ada dana masuk rekening pribadi, nggak ada. Semuanya ke rekening biasa Pembina Mu'alafah Tauhid. Eko, ini kan ada beberapa penonton dari seluruh Indonesia, bahkan ada dari luar negeri. Mereka juga ingin menyaksikan debat ini, siapa tahu ada juga ingin mensupport kegiatan ini. Bagaimana caranya, Pak? Baik, nah buat para pemirsa, penonton yang ingin mensupport kegiatan kami ini di dalam rangka dakwah, bisa mengirimkan ke BSI ya, nomornya 1188888 ulang ya, 1188888 atas nama YPM atau HIT kegiatan ya. Berapapun itu insya Allah support kok ya. Berapapun ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak, sebelum istirahat. Ini kenapa yang dibahas hanya Yesaya 53? Oke. Jadi awal mula ketika saya berkomunikasi dengan Pendeta Budi Asari, waktu itu kan kita agak kesulitan mencari topik, karena topik-topik yang sudah sering dibicarakan dalam perdebatan itu kan sudah ya itu aja gitu, umum lah ya. Bahkan kalau kita lihat zaman dulu, ustadz kita berdebat dengan para pendeta itu kan juga kebanyakan hanya membicarakan tentang teologi,
ya. Mungkin topik ini juga merupakan topik yang cukup baru, karena di dalam perdebatan antara Islam Kristen itu biasanya kan yang diperdebatkan hanya teologi. Nah, saya memang sengaja menempuh jalur yang lain. Saya menempuh jalur kritik teks dan juga menempuh jalur boleh dikatakan sejarah kitab-kitab gitu loh. Nah, jadi mau nggak mau kita harus membicarakan tentang sesuatu yang diklaim oleh kekristenan dari Perjanjian Lama. Nah, nanti pada waktu debat para pemirsa juga bisa mengetahui dari mana asal Perjanjian Lama itu diambil gitu ya. Nah, ini bukan dalam rangka kita mau istilahnya menyudutkan atau untuk menuduh atau untuk membenci siapa-siapa, enggak. Ini tetap debat di dalam rangka dan niat persatuan negara Republik Indonesia. Jadi debat ini diadakan dengan niat tetap dengan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, tidak ada niatan untuk memecah belah bangsa. Khusus debat ini dilakukan dalam rangka akademis dan ilmiah. Oke, jadi aturannya nanti cukup ketat, akan dibacakan nanti oleh moderator sebelum perdebatan dimulai. Bahkan kita tidak boleh melakukan ad hominem, ya, atau menyerang pribadi daripada lawan debat. Kita tidak boleh menghina atau menista sesembahan daripada agama lain. Kita juga tidak boleh menghina agama itu sendiri, agama lain itu tidak boleh. Oke. Ngapain sih? Oke. Terus? Satu lagi kok, ada perbedaan nggak antara debat di Jogja sama di sini? Mungkin kurang lebih sama. Oh ya, tadi sebelum proses berhasil. Jadi pada waktu pertama-tama saya berkomunikasi dengan Pak Pendeta Budia Sali, waktu itu kan kita mencoba menentukan topik yang kira-kira bisa edukatif gitu lah ya. Awal-awal Pak Pendeta Budia Sali menawarkan topik Trinitas. Saya bilang sama Pak Budia Sali, Pak, Bapak sudah debat kira-kira 20 tahun ngomongin Trinitas nggak bosan Pak, gitu kan. Terus akhirnya dia memberikan topik keselamatan. Oke, saya terima. Tetapi waktu itu juga saya juga menawarkan kepada Pak Pendeta Budia Sali untuk membicarakan atau membahas tentang nubuat Yesus di Perjanjian Lama. Waktu itu Pendeta Budia Sali tidak bersedia dengan alasan apa? Dia mengaku kurang menguasai. Ya. Nah, oke, jadi waktu itu kita nggak menentukan topik nubuat. Pada waktu itu pun juga saya juga sudah menawarkan kepada Pak Budi, Pak, selain membicarakan Bible, ayo Bapak ada topik apa tentang Quran gitu, misalnya, atau tentang Islam gitu. Saya sudah menawarkan, ya, mari ya, betul ya. Ya, Pak. Pada waktu itu Pak Pendeta Budia Sali juga bilang dia tidak menguasai, makanya dia tidak mau membicarakan atau menentukan topik tentang Quran atau Islam gitu. Tapi ini membantah pada para netizen dari Ya. pihak sebelah, karena kan kok kenapa debat ini membahasnya Alkitab gitu ya? Ya, itu latar belakangnya itu ya. Jadi bukan kita nggak mau, kita sudah menawarkan kepada Pak Pendeta Budia Sali, namun Pak Pendeta Budia Sali pada waktu itu belum mau. Dia bilang dia tidak menguasai. Nah, belakangan setelah debat yang di Jogja itu kemarin, setelah beberapa bulan kan, kira-kira 1 bulan lah sebelum hari ini, Pak Pendeta Budia Sali baru mau bicara tentang nubuat gitu. Jadi waktu itu saya tawarkan, oke Pak, sekarang kita bicara nubuat gimana? Saya tawarkan ada 3 topik, ada Yesaya 7:14, ada Yesaya 96, dan Yesaya 53. Nah, Pak Budia Sali ada memilih yang Yesaya 53 gitu. Ya alhamdulillah, saya bilang saya senang menerima keputusan dari Pak Budia Sali karena dia mau mengambil topik yang Yesaya 53, ya, atau tentang nubuat. Kemudian beberapa mungkin 1 atau 2 minggu yang lalu baru Pak Budi ngomong lagi ke saya, oke, untuk debat yang ini kan bicara tentang Yesaya 53. Dia cuma minta konfirmasi supaya waktu debatnya diperpanjang karena ayat-ayat yang akan dipakai nanti cukup panjang ya, dari mulai Yesaya 52:13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Jadi karena ayatnya banyak, beliau minta dibikin 2 sesi, saya setujuin. Oke, jadi mulai sesi pertama jam 4 sampai jam 6 sore, sesi 2 dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Selain itu, Pak Budia Sali juga bilang, nah untuk debat berikutnya, Pak Budia Sali akan bersedia membicarakan topik tentang Quran atau Islam. Nanti katanya dia mau bawa murtadin yang bisa bahasa Arab atau bagaimana. Mau rencananya ya.
Ya saya terima saja dengan senang hati. Silakan Pak, silakan bawa. Gitu. Kita juga nanti akan siapkan debater yang memang ada spesialisasinya gitu ya. Jadi nanti kita akan tentukan topiknya. Topik tentang Bible apa, topik tentang Quran apa. Itu nanti kita tentukan dulu. Kalau bisa terlalu luas. Gitu, ya. Itu kira-kira untuk menjawab orang-orang yang bilang bahwa ini cuma ngomongin Bible, beraninya cuma ngomongin Bible, nggak berani ngomongin Quran. Kita justru senang ngomongin Quran. Kita justru senang karena mereka yang awalnya nggak mau, ya kita kan nggak bisa maksa. Saya nggak suka maksa, ntar daripada orang terkencing-kencing di celana gitu. Jadi kalau saya lihat ini ada tombol-tombol itu buat apa, Om? Nah ini tombol ini sengaja saya buat, ya dibantu oleh salah satu subscriber saya, namanya Pak Yanto, ya, instalator listrik. Ya walaupun sempat koreksinya semalaman suntuk. Alhamdulillah ini sudah jadi, tapi ini masih prototipe ya. Prototipe, jadi mohon maaf kalau bentuknya masih terlalu besar karena Pak Yanto imajinasinya terlalu tinggi. Sampai Pak Yanto tuh menyiapkan timer di situ. Kayak ini ya, kayak kuis cerdas cermat gitu. Iya, jadi ada timernya, jadi bisa pindah sendiri gitu. Saya bilang kita nggak perlu pindah Pak, karena kita berdebatnya dengan sistem timing yang seperti orang main catur. Jadi ya berapapun yang ngomong silahkan, asalkan dia mau menyerahkan waktunya dia tinggal kerja. Jadi nanti pada waktu pembicara A sedang bicara, pembicara B tidak boleh bicara. Ketika pembicara A menyerahkan waktunya kepada pembicara B, pembicara A harus menekan tombol. Baru nanti di sini lampu hijau menyala. Jadi kayak kemarin. Kemarin nggak pakai silakan. Nah yang begitu juga yang pembicara B nanti kalau mau menyerahkan atau mengembalikan waktu pembicara A dia boleh menekan tombol. Nanti yang di sini merah nyala, yang di sana hijau nyala. Bisa request by itu ya? Hmm? Bisa request ya? Maksudnya kalau mau nyala tekan hijau. Nyala? Ya nggak bisa. Kalau yang sedang berbicara, tim lawan nggak bisa nyalain tombol. Oh. Jadi waktu yang diserahkan oleh tim pembicara itu yang bisa menyerahkan ya tim yang sedang berbicara. Ya. Rapi. Kembali ke acara Pak, berarti semuanya dijamin oleh panitia ya, baik pendeta dan jemaatnya yang ada di sini. Ya, jadi dari mulai akomodasi, transportasi, ya, kemudian konsumsi, keamanan juga kita semuanya sediakan. Yang kita tidak sediakan kehormatan. Jadi keamanan insya Allah kita jamin, kehormatan kita tidak jamin. Ayo mundur. Baik Pak, terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan besok acaranya lancar, tertib, Insya Allah. dan berkhidmat Pak ya. Ya insya Allah mohon doanya dari teman-teman semua. Mudah-mudahan acara besok kita bisa selesaikan dengan baik dan lancar ya. Amin. Saya belum berani janjikan apa-apa, tapi mudah-mudahan kalau jadi ini besok ada kejutan. Amin. Kalau jadi ya, Di Surabaya. ya tunggu aja besok tuh. Tunggu besok. Kalau nggak tahu sekarang bukan surprise dong. Iya. Tunggu besok. Diajak yang mau nonton besok yang bisa datang ke sini kemana, jam berapa? Ya, jadi besok insya Allah kalau yang mau nonton debat ini, kalau yang nggak bisa datang bisa nonton live-nya di channel Dolitan dan Gerahan Mualaf Jakarta. Oke, itu aja. Jam berapa? Sesi 1 mulai dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. WIB. Sesi 2 dari jam 8 sampai jam 10 malam. WIB ya, teman WIB. Terima kasih Pak. Dari Pak Humas ada mau disampaikan? Surprise ya. Kasih tahu sekarang namanya bukan surprise. Dari Humas ada sampaikan. Ya barangkali ada yang mau ngontak, mau ikut. Siapa tuh ada yang mau syahadat kan? Misalkan ada yang mau datang sini sekalian gitu. Diajak itu mah. Oh, Jadi tujuan debat kita besok itu tidak ada sama sekali tujuan untuk memualafkan siapa-siapa. Kita hanya murni bicara tentang ilmiah, akademis dan ilmiah. Ya, bukan debat kusir ya? bukan debat kusir. Ya, aturannya juga sudah ketat. Besok dibacakan. Kita tidak ada niat untuk memualafkan siapa-siapa. Yang mau mualaf monggo, enggak juga nggak apa-apa. La ikraha fid-din. Mau delman siapa besok? Dalaman buat apa? Delman. Kata lu berkusir. Mau delman. Gimana sih? Delman bukan daleman. Ya mau delman lu aja. Daleman. Delman. Moderator siapa? Ini, Kang Erik. Moderator. Kang Erik. Nah ini Oh, moderator. Nanti kalau ada yang komen begini, misal kok moderatornya dari pihak muslim gitu, itu gimana? Boleh saja kalau misalnya mau diadakan, terus nanti moderator dari pihak Kristen juga kita tidak keberatan. Nggak keberatan. Ya karena mereka kan
undangan, Iya. kita yang panitia, ya kita yang menyediakan, ya otomatis kita menggunakan atau memanfaatkan teman-teman kita yang ada dong. Gitu aja. Dan moderator kan nanti bisa dinilai adil apa enggak, karena ada ini. Timer itu. Selain timer, itu nanti kita selain tombol ini, kita juga nanti disediakan LCD yang menunjukkan sisa waktu bicara masing-masing tim. Nih, di sini. Ya. Jadi jangan khawatir, kita berusaha seadil mungkin dan apa namanya, yang bermartabat gitu. Bukan yang untuk ngerjain orang gitu. Kita nggak ada niatan ngerjain orang. Kalau ini sebut-sebut peti, maksudnya peti satu kitab itu peti seperti ini. Seperti ini ya. Isinya Alkitab semua. Iya. Nggak ada yang lain. Kalau ini kan peralatan, yang satu lagi Bible semua. Ini role play-nya ya, teman-teman ya, role Seperti play-nya ya. ini Bibel semua gitu. Ini isinya Bible semua ya guys ya. Bibel. Ya, gitu ya. Mohon maaf ya, mau jalan Siap, dulu. Pak. Jangan mudut, bro. Jangan mudut. Siap, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Trip itu ya. Nah, Ini banyak yang baik, sahabat ngaji cerdas, Benar nih. persiapan sudah Jadi masanya. Itu bagus. Sekitar 60%. udah. Oh, iya. Ya ini dia Kang Erik ya. Dan ini yang disebut-sebut oleh Pak Doni. Kang Erik ini sebagai moderator nanti. Moderator yang jenaka deh, saya yakin. Nah, sekarang kita mau tanya moderatornya. Nah, moderatornya ya. Sebentar kita akan tanya moderatornya, yaitu Muhammad Jano. Ini moderatornya. Iya. Gantengan aslinya. Oh iya, coba. Oh, sama ya? Gantengan aslinya. Ya, Coba moderator. Kang Erik. Sebetulnya ini artis loh. Kang Erik, mohon izin. Ini tadi sudah kita wawancarai Pak Dondi dan Humas ya, ada Bang Glenn. Bagaimana persiapan nanti untuk debat besok? Tentunya sebagai bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Main sikat-sikat aja. Suaranya agak kenceng nggak ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah besok karena dapat mandat dan dapat tugas juga dari Kodondi dan mungkin Pendeta Budi Asali juga, ya udah nggak apa-apa gitu, dan tidak ada satu satu halangan dari mereka. Moderatornya yang Hindu atau Buddha nggak ada ya. Nggak ada ya? Karena ini bukan tujuan situ. Dan insya Allah kalau diberikan mandat itu oleh para dari teman-teman kita, insya Allah itu jadi amanah. Yang pertama tentunya harus netral, itu tidak boleh tidak boleh memihak karena dia teman saya Muslim, saya berikan kesempatan untuk menang atau nggak ada menang ya, maksudnya saya berikan kesempatan untuk terus bicara, bukan gitu. Tapi tetap meskipun yang menjadi debaters ini adalah teman saya tidak mungkin memihak teman saya. Meskipun sama dari teman-teman yang Kristen, ketika mereka berbicara nggak saya stop gitu. Ini netral semua ya, jadi nggak ada yang namanya saya memihak sini, saya memihak sini, enggak. Jadi semuanya netral dan insya Allah memang sudah sudah dimandatkan sebagai diamanahkan baik dalam Al-Quran maupun dalam Bible. Itu saya sudah baca bagaimana caranya menjadi seorang juri atau menjadi seorang wasit gitu. Itu adil. Dan insya Allah semua nanti ada di setiap ada yang bicara itu keputusan di tangan saya. Apakah dilanjut atau tidak itu keputusan dari saya, karena insya Allah ini udah bukan 1 kali 2 kali debat sih, udah sering debat dan mudah-mudahan semuanya berjalan normal, lancar, tidak ada halangan. Dan yang pertama itu yang tentunya mental gitu. Karena Pak Budi saya kenal, Pak Esra saya kenal, Pak Rodi saya kenal, semuanya saya kenal. Jadi tidak ada memihak satu sama lain, enggak. Seperti itu mungkin. Baik. Sekarang kita mau tanya oleh tim keamanan. Ya, bagaimana sejauh mana tim keamanan? Makasih, Kang Erik. Siap. Kita pindahin dulu. 1, 2, ada 2. Asik. Tim keamanan.
Amir. Bang Taufik ya? Bang Taufik, Bang Aang ya? Bang Aang sebagai koordinator keamanan, bagaimana persiapannya? Ya alhamdulillah ya, sejauh ini baik-baik saja. Tadi juga sudah koordinasi dengan pihak-pihak setempat ya. Tapi memang tadi kan Kang Asep bertanya sama Pak Doni, gimana keamanan? Itu ranah keamanan ranah saya lah, jadi memang agak secret gitu ya. Oh, ya. tapi insya Allah sudah dijamin ya keamanan semua ya? Insya Allah sudah. Baik dari pihak Kristen, pihak Islam gitu ya? Ya, alhamdulillah. Terkendali ya Bang? Ya, Baik, terkendali. terima kasih Bang Aang. Oke, sekarang Bang Umar nih boleh juga nih. Bang Umar Sebagai Bang Umar lagi save energy. Oke, Save energy. Baik. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi channel yang live channel itu turunkan. Ada yang laporin. Saking serunya yang nonton tuh sampai 300.000. Ini ada yang bilang begini, tunjukkan saya debat agama yang hasilnya bisa diterima untuk semua. Iya. Nah, Inilah apa ya namanya ya? Kalau dikatakan ini tuh jadi bukan debat siapa yang menang siapa yang kalah. Kalau misalnya nggak bisa jawab berarti dia tidak menguasai. Kalau misalnya bisa jawab, alhamdulillah. Jadi nggak ada, wah tim Islam menang, tim Kristen menang, nggak ada kayak gitu. Dialog atau debat itu bukan seperti itu, tapi bagaimana bijaksana penonton itu menilai bagaimana pemaparan penjelasan setiap apa yang dipertanyakan. Jadi nggak ada, wah suruh kalah 1-0, nggak kayak gitu, main catur aja kalau begitu. Live di YouTube nggak Bang? Live di YouTube insya Allah di Doritan. Boleh datang, silakan. Terbalik tulisannya. Oh, bentar. Jadi jam 4-nya itu jam 4 WIB ya. Karena cermin ya? di Surabaya. iya Bang, saya Mirror. Nah, ini baru benar ya. Jadi pihak dari Islam ya. Nanti sekarang kita akan tanya ke Bang Umar. kita akan Bagi yang nggak tahu ya, saya pertanyaan. sebenarnya apa sih? Ada yang bertanya sering. Ya saya latihan ke Pak. Jadi di sini ini di sini ada Kodonitan, ada Pak Budi Asali sama Pak Esra Soru. Ini yang akan dibahas setelah kesepakatan bersama Pak Budi Asali, Pendeta Esra Soru dan juga Kodonitan. Ada temanya yaitu Yesaya 53. Siapa hamba yang diberita akan diadakan di Holiday Inn Surabaya tanggal 26 April 2024 pukul 4 sore hari pada asar sampai dengan jam 10 malam waktu Indonesia Barat, dimeriahkan oleh Bang Umar, terus juga ada Cici sendiri, ada juga penilai etika dan moderatornya saya sendiri ya. Jadi live-nya insya Allah jam 4 sore ya, 16 sore. Siapa Bang Umar isi panggil Terima kasih Bang Umar. Alhamdulillah sebagai jelas mungkin kita coba dulu nanti update-nya kita kumpulkan ya. Berkala. Jadi sahabat yang jelas yang ingin support juga support acara ini. Siapapun, insya Allah menjadi jalan dakwah ya. Nah, ini support ya, seperti Kodon, BSI 118888 atas nama YPF atau yang kegiatan. lainnya ya. Nanti bisa konfirmasi Persiapan di WhatsApp-nya Ngaji Cerdas Obat bisa lintas di agama, ya. temanya Yesaya 53 yang dihadiri oleh umat Kristen ialah Bapak Pendeta Budi Asali dan juga mengamankan acara ini bisa Esra Soru menjamin keamanan dari pihak Kristen dan juga dari Islam Kodoni, Kang Erik Walap Channel, serta Yasin, Kang Umar Alfarsya, serta Bunda. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan gambarnya ya, mungkin kalau misalnya di TikTok bisa kita monitor untuk kalian skip kalau bisa streaming di YouTube ada di TikTok kalau bisa, namun lebih jelasnya itu kita nanti akan live di YouTube yaitu di channelnya Fox dan juga channelnya Jakarta Jakarta. Jadi nanti kita akan live di situ dan hampir sama. Dan kalau ada yang mau datang nih, kalau ada yang mau datang silakan nanti
silakan saja buka YouTube channel Mualaf Channel dan Donita. Instagram juga Donita. Instagram juga Mualaf Channel. Mualaf Channel dan Donita. Karena insya Allah di situ ada link pendaftaran. Ada link pendaftaran. Di situ teman-teman silakan isi formulir pendaftaran yang juga yang link yang sudah dapatkan. Hubungi langsung di situ ada namanya Cinyasa. Jadi langsung pendaftaran ke situ. Jadi yang pertama itu ATM itu 50.000 untuk Menghadiri aja. untuk kontribusi ya. Kontribusi. Jadi bukan untuk cari keuntungan karena kita juga tentunya mengharapkan kalau untuk cari keuntungan, kalau cari keuntungan kita konsep biaya aja. Minta bulannya 150.000 kalau nggak salah ya, kalau kita 150.000 dapat profit 2 hari dan aku dapat setengah 50.000. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke sini silakan dengan cara mengklik tombol formulir yang ada di Facebook, Instagram, Facebook, YouTube. Yang pertama Facebook, YouTube, sama Instagramnya Donita. Silakan di situ ada pendaftaran. Dan juga dari Mualaf Channel, Mualaf Channel bersama, Mualaf Channel YouTube, Mualaf Channel Instagram, dan Mualaf Channel TikTok. Di situ ada link pendaftaran yang teman-teman bisa isi kalau datang langsung untuk tanggal 26 April 2024. Ya. Mana hanya boleh datang boleh, tapi daftar dulu karena supaya apa namanya, supaya menjaga ya, keamanan. Karena kita tidak tahu apakah ada di kunci Estasolu ataupun kunci Kodon kita nggak tahu, makanya kita akan buka sesuai dengan yang sudah disepakati. Jangan Jagaan yang kalau diketat, karena kita tidak mau lah ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Betul, daftar dulu ya. Kenapa nggak live di TikTok ini Bang? Live tadi ini mau live di Mualaf Channel, cuma ternyata rungkat ya. coba diulangi jawabannya sama dari pertanyaan Apa? live di TikTok kan? Itu dia. Ini insya Allah ya. Kalau misalnya live di TikTok, di TikTok pun insya Allah kita akan pakai channel akunnya Kodon kita. Ya. Dengan itu aja yang netral deh. Coba Ya. Nanti kita akan share nanti. kita akan nego Kodon kita supaya mau live di TikTok. Betul, daftar dulu ya, daftar dulu baru boleh bisa masuk. Jadi linknya nggak bisa di Smarta, linknya ada di channel Mualaf Channel dan juga Donita ya. Linknya ada di situ, Instagram juga. Mana? Alhamdulillah semua sudah ada. Ya, semua sudah diatur. Kita kalau bayar kredit hotel siapa? Makanya selama lagi supaya dan ini ada kelangkangan. Oh ya dari pihak Islam mau ditemani oleh di atas saya ada Bang Umar Al-Fatih, terus ada Fikir dan juga Bunda Etika moderatornya saya sendiri. Di sana ada pendeta Buya Sali, terus ada Sasaru dan juga Kodonita. Lokasinya di Surabaya, di Halimedin, Surabaya. Kalau dari jalan apa? Kedung Doso. Kedung Doso. Kedung Doso. Saya bukan orang Surabaya, di Surabaya saya pakai baju Bandung. Jadi saya ingat ya, di sini kami kenapa ada tempat saya supaya menjaga hal yang menjadi satu perhiasan yang menghina lawan Rasulullah. Kita pertemukan dengan siapa? Kita pertemukan PT Hati Opsi TV. Mas Sincan. Mas Sincan. Iya, Bang Sijan. Ini punya siapa nih? Bang Sijan. Mas Sincan bisa di sini. Enggak. Bisa dipakai nggak ini besok? Dipakai sih. Dua-dua ya.
ini justru saya ini tip nih sini Bang Sincan, ini saya gitu. Dua channel. Dua channel. Opsi, ini opsi. Buat record ya? Hah? Buat record. Tadi sebenarnya mau record, cuman saya cuma nggak di publik. Publiknya nanti aja. Enggak ya? Males ngeditnya. Enggak. Ngeditnya males. Kalau teh berantem, saya orang Bandung itu. Nanti aja kalau udah di siaran. Live-in aja udah datang. Alunda, misalnya bulan 5 datang ke Indonesia. Datang ini aja Udah dikasih tahu dulu. jangan live mereka. Iya, Senin aja Senin lah. Buat premier aja bener. Jadi kita sama-sama menjaga dinamika rumah tangga. Tidak ada ini, tidak ada syirik-syirikan, tidak ada keburukan, tidak ada berantem-berantem. Ya, makanya kita adakan di meja debat itu. Ya, debatnya diskusi, bukan debat. Kamu harus baca, oh ini juga. Kita dialog, ada pertanyaan, ada jawaban, ada pertanyaan. Gitu. Insya Allah ya. Karena kita nggak bisa tahu juga nih kalau ada netizen atau ada penonton yang menggunakan bahasa yang tidak pantas. Ini aja tadi banyak nih kata-kata tidak pantas, saya bukan maaf channel, langsung maaf channel bukan sebaiknya. Langsung tiba-tiba live-nya ditolak, live-nya itu banyak sekali konten-konten yang belum aja mulai sudah menghina. Apa? Ungkat. Ungkat apanya? Aku aneh sebelah sini. Sebelah sini. Ini di balik. Oh. Cermin di balik. Di balik sini. Ini kita dari mana? Tuh. Ungkat. Jadi makanya kenapa saya moderator, insyaallah tidak mau memilih Islam, tidak mau memilih Islam, karena ini bukan karena perkawinan atau karena tinju. Kalau tinju pasti memang kalau tenis meja juga ada skor-skor yang harus dihitung, bukan seperti itu. Oke, paham ya? Ya kita duduk dulu. Ya udah dulu. Sambil ngopi. Yuk. Tutup dulu ya dari Opsi TV dan Betting Hati Channel ya. Diakhiri dulu karena kita mau makan dulu ya. Kalian mungkin sedikit like dan kasar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.